Pernahkah kalian sadar bahwa hampir semua orang di Indonesia itu bisa mengenali logo Marvel atau menyanyikan lagu tema Star Wars dalam sekejap? Tapi, berapa banyak dari kita yang hafal judul film karya sineas Indonesia sebelum tahun 2020? Ini bukan kebetulan. Ini hasil kerja senyap sebuah industri yang selama lebih dari satu abad menjadi salah satu instrumen kekuatan paling ampuh milik Amerika Serikat, yaitu Hollywood. Selamat datang di video kelompok kami. Kami akan membedah bagaimana arus deras budaya pop Amerika Serikat lewat Hollywood, membentuk cara pandang, gaya hidup, bahkan persepsi politik publik Indonesia. Tanpa satu peluru pun ditembakkan. Bagaimana caranya industri hiburan bisa menjadi alat kekuasaan? Mari kita mulai. Dalam hubungan internasional, ada namanya konsep bernama soft power, diperkenalkan oleh Joseph Nye pada tahun 2004. Soft power adalah kemampuan suatu negara mempengaruhi pihak lain lewat daya tarik budaya, nilai, dan juga kebijakan. Namun bukan hanya lewat dari paksaan atau kekuasaan militer. Nye sendiri menyebut bahwa Hollywood, Harvard, Microsoft, dan juga Michael Jordan itu sebagai contoh nyata alat soft power Amerika, di mana datanya ini cukup mengejutkan. Film Hollywood diperkirakan menguasai sekitar 40% sampai 90% pangsa pasar film global, tergantung negaranya. Nah, tapi kami tidak berhenti di satu sisi saja, namun kami juga ada pandangan kritis, yaitu menggunakan teori hegemoni budaya dari Antonio Gramsci dengan imperialisme media dari Herbert Schiller. Menurut pandangan ini, dominasi budaya bukan hanya sekedar pasar, tetapi melainkan cara negara besar menanamkan nilai dan juga kepentingannya secara halus ke negara lain. Oleh karena itu, ada dua kacamata inilah yang kita pakai untuk membedah salah satu studi ini, yaitu studi kasus yang paling nyata dengan film Top Gun Maverick. Sebelum masuk ke kasusnya, mari kita petakan dulu siapa saja aktor yang bermain dan apa kepentingan mereka. Pertama, Pentagon dan Angkatan Laut Amerika Serikat. Kepentingan mereka adalah rekrutmen personel dan membangun citra positif militer di mata dunia. Yang kedua, studio Hollywood seperti Paramount Pictures. Kepentingan mereka jelas, yaitu profit besar, plus akses gratis ke fasilitas dan alutsista militer untuk produksi berkelas dunia. Ketiga, ada Tencent, raksasa teknologi Tiongkok, yang juga investor film ini. Kepentingannya adalah menjaga isu-isu politik sensitif seperti Taiwan agar filmnya tetap bisa tayang di pasar Tiongkok. Keempat, lembaga sensor film di Indonesia, yang jadi pintu gerbang menentukan narasi seperti apa yang boleh sampai ke penonton kita. Dan kelima, kita sendiri, publik Indonesia, sebagai konsumen sekaligus sasaran akhir dari seluruh rantai kepentingan ini. Sekarang, mari kita lihat bagaimana semua kepentingan ini benar-benar bertabrakan dalam satu film. Tahun 1986, film Top Gun pertama tayang. Setelahnya, pendaftaran ke Akademi Penerbangan Angkatan Laut Amerika Serikat dilaporkan melonjak hingga 500%. Data ini bukan kebetulan. Dokumen yang diperoleh lewat permintaan Freedom of Information Act menunjukkan film Top Gun Maverick punya perjanjian kerjasama produksi resmi dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang ditandatangani langsung oleh Presiden pada periode 2018 sampai 2019. Dalam perjanjian itu, militer Amerika Serikat berperan meninjau naskah film dan menyisipkan pesan-pesan yang relevan dengan citra Angkatan Laut, yang sambil menyediakan akses pangkalan, kapal induk, dan jet tempur asli. Data hasilnya luar biasa. Film Top Gun Maverick sendiri meraup sekitar 1,49 miliar dolar Amerika Serikat secara global. Pada 2022, film ini mengalahkan film-film besar lainnya seperti Marvel dan DC di tahun yang sama.
Di Indonesia sendiri, film ini sempat menduduki posisi nomor 1 box office nasional selama 2 pekan berturut-turut pada Juni 2022. Tapi ada satu detail kecil yang menyingkap tarik-menarik kepentingan yang jauh lebih besar, sebuah tempelan bendera di jaket kulit Maverick. Data di trailer 2019, tempelan bendera Taiwan dan Jepang di jaket itu tiba-tiba hilang diganti simbol samar yang diduga untuk menyenangkan sensor Tiongkok dan investor Tencent. Publik dan media massa internasional protes keras ketika film akhirnya rilis tahun 2022. Bendera Taiwan dikembalikan dan Tencent dilaporkan menarik pendanaannya karena film ini dianggap terlalu pro-Amerika. Satu tempelan kain kecil lainnya ini membuktikan di balik satu adegan aksi yang menghibur, ada pertarungan kepentingan geopolitik yang sangat nyata antara Amerika Serikat dan Tiongkok. America has a new hero, Captain Pete Maverick Mitchell, one who is not afraid to take on China. When the first trailer for Top Gun Maverick was released, the fans noticed a key detail. The flag of Taiwan on Tom Cruise's jacket was replaced by another symbol. In the original Top Gun movie that released in 1986, Tom Cruise wears a jacket as a tribute to his late father. The flags are a reference to his father's service on the USS Galveston CLG-3 cruiser in the Pacific Ocean. The back of the jacket is emblazoned with patches, including one joint operation with Taiwan. So when the trailer for the sequel was released in 2019, fans noticed that the Taiwan flag was replaced. In the trailer, Tom Cruise's jacket had made-up emblems that matched the color schemes of the original. Top Gun Maverick was originally slated for release in July 2019, but the premiere was pushed back until this year due to the COVID-19 pandemic. Sekarang pertanyaannya adalah, apa dampak nyata semua ini ke kita, publik Indonesia? Sebelum pandemi tahun 2019, bioskop Indonesia mencatat 152 juta penonton dan mayoritas layar dikuasai film-film impor, terutama Hollywood. Tapi sekarang polanya mulai berubah. Sepanjang tahun 2025, film lokal justru menguasai 63% pangsa pasar atau 55,8 juta penonton dibanding 37% untuk film impor. Hal ini bisa dibaca lewat lensa sesi 5 mata kuliah kita yang sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu sebuah paradoks globalisasi di mana derasnya arus budaya asing justru memicu kebangkitan nasionalisme sinema Indonesia. Tapi pengaruh Hollywood ini tidak hilang begitu saja. Pengaruh Hollywood justru bergeser pada gadget atau gawai. Ada 229,4 juta pengguna internet di Indonesia pada tahun 2025 dan mayoritasnya adalah generasi Z serta milenial, konsumen utama layanan streaming. Sebuah survei terhadap mahasiswa di Universitas Andalas bahkan menemukan bahwa Hollywood memengaruhi cara berpakaian, cara belajar bahasa Inggris, hingga gaya produksi film lokal kita sendiri. Artinya, soft power Amerika Serikat ini lewat Hollywood tidak lagi bekerja lewat layar bioskop saja, ia sudah menyatu ke rutinitas harian anak muda Indonesia. Yang dimulai dari hanya tempelan bendera di jaket kulit aja sampai ke data 229 juta pengguna internet, semuanya menunjukkan satu benang merah yang sama. Hollywood bukan cuma hiburan, tapi Hollywood ini adalah medan kekuasaan yang bekerja lewat daya tarik bukan paksaan. Soft power yang nyata, terdokumentasi dan berdampak langsung ke Indonesia. Sebagai penonton yang kritis, tugas kita itu bukan berhenti menonton, tetapi mulai sadar siapa yang sebenarnya diinginkan dari setiap detik layar yang kita nikmati.